Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini Scorpio adalah aku merindu. Wow, siapa yang merindukanmu ataukah kamu yang merindukannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya Scorpio ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi. Aku merindukanmu. Apakah Scorpio merindukannya ataukah dirinya juga merindukanmu? Di sini ada Ten of Wands, ada di sini The Star, wow, dan Temperance ya. Oke, jadi di sini ada beberapa yang merasa bahwa Scorpio, kenapa kamu meninggalkanku? Dia merasa tidak nyaman bersama kamu, ataupun mungkin kecewa terhadapmu. Dia sudah memberikan yang terbaik, baru kamu pergi meninggalkannya. Dia merasa gundah. Mungkin juga ada beberapa yang merasa bahwa ya saya juga salah, cuekin Scorpio, membentak Scorpio, terus angkuh ya, sombong, dan akhirnya Scorpio pergi dan dia menyesali itu. Ya. Dia inginkan kamu kembali Scorpio. Seolah kamu sudah tidak berjuang lagi seperti dulu. Mungkin dulu kamu berjuang sehingga dia merasa bahwa dia diratu dan dirajakan oleh kamu. Tetapi kesini-sini kok kamu berubah? Apakah kamu sudah mempunyai yang lain Scorpio? Aku menyesal. Dia menginginkan dirimu seperti dulu, tetapi itu tidak dia dapatkan lagi. Sehingga dia merasa bahwa cintamu sudah tidak bersamanya. Dia inginkan kamu kembali, tetapi seolah-olah kamu tidak mengizinkan ada perubahan dalam hubungan. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu sudah mempunyai pasangan lain sehingga dia merasa bahwa saya dicampakkan. Kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa Scorpio? Kenapa kamu memberikan kehidupan ini sangat berat untukku? Kenapa Scorpio? Aku sangat terluka. Aku menginginkanmu, tetapi kamu seolah-olah itu tidak menginginkanku. Aku berjuang sendiri menurutnya. Walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa ya saya ada berbuat baik, kamu pun juga ada berbuat baik, tetapi seolah-olah saya dijadikan pelampiasan dari dirimu, dimana pada saat kamu sudah tidak menurutnya ya, dimana pada saat kamu sudah tidak membutuhkan saya, ya kamu pergi. Itu menurut dia. Ya ini kamu juga harus bisa berbenah diri, introspeksi diri bahwa ternyata orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu ternyata memikirkan kamu negatif saat ini. Dimana mereka merasa bahwa kamu pengkhianat, dia merasa bahwa kamu orangnya manipulatif, dia merasakan bahwa orangnya playboy, playgirl, tidak memahami akan dia. Padahal dia juga tidak sadar diri atau tidak introspeksi diri. Bahwa Leo memang seperti gitu karena Leo sudah gak nyaman, merasa terancam juga.
Nah ini kalau ada yang nonton ya harus saling mengimbangi ya. Ini juga pun energi ke kamu, kalau seandainya Leo, Kak Ica saya nggak seperti gitu, berarti bukan energimu ya. Karena ini energi paling dominan dari Leo, dari Scorpio, yang mana ya saya ambil. Kalau ini energimu berarti kamu, kalau tidak berarti energi pasanganmu atau dari energi para Scorpio lainnya. Ya. Dia merasa bahwa saya ini marah sama kamu. Ini kan marah nih dalam artian, kenapa dibilang marah merindu? Karena dia masih memikirkanmu, seolah-olah saya marah, saya kecewa. Tetapi dalam hati itu kalau kita masih ingat, secara tidak langsung, entah Scorpio kamu marah sama dia pun, kecewa sama dia pun, itu berarti masih ada rasa rindu, di mana menginginkan dia suatu saat nanti menjadi orang baik dan datang kepadamu. Atau setidaknya dia datang kepadamu minta maaf, merasa menyesal. Walaupun kondisinya kamu lagi emosi, lagi marah. Tapi dalam hati juga, nanti kamu datang, saya marah, saya campakkan kamu, saya ramas kamu. Ini bahasa kasar ya, tetapi itu yang terjadi dalam diri Scorpio, yang mana dia menginginkan itu orang datang, tetapi seolah-olah itu orang itu harus disiksa. Betul tidak Scorpio? Kalau kamu sudah tersakiti kan seperti gitu yang kamu inginkan, dia harus menderita. Berarti kan kamu menginginkan dia balik, atau kamu masih merindukannya. Kenapa? Karena rasa emosi itu masih ada dalam dirimu untuk dirinya. Ya. Dia pun sama merindukanmu, walaupun mungkin kondisinya dia kecewa terhadapmu. Ini sama-sama merasa kecewa ya. Sama-sama masih ego soalnya. Ya. Ibaratkan tadi saya bilang saya ramas, itu kan kayak gemes ya, kayak aduh bingung lagi mau bikin apa ini orang ini ya. Mau dipukul juga sayang, nggak dipukul juga emosi ya. Jadi dia bingung kondisinya. Ibaratkan sayang tapi marah gitu. Tapi kamu selalu di hatinya. Dia ingin kamu berubah. Dia ingin kamu menjadi orang yang lebih peka terhadapnya. Dia ini saya lihat bucin ya, tetapi seolah-olah bikin diri tegar. Dan mungkin juga kamu Scorpio yang bucin sebenarnya, tapi seolah-olah bikin diri tegar. Ya, The High Priestess. Di sini ada kartu The High Priestess. Ada Nine of Cups. Ada Five of Pentacles. Ada Six of Swords. Dan ada Ten of Pentacles. Ya. Ini pun ada orang-orang yang sebenarnya merindukan kamu karena materi ya. Hanya duit saja. Saya mau ke Scorpio. Saya mau hutang lagi. Atau aduh ya ampun, dulu Scorpio membantuku. Ya apa, dan saya belum mengembalikan uang. Apakah dia masih bisa membantuku lagi? Ini ada juga orang yang hanya memanfaatkan, di mana dia merindukanmu hanya karena mau apa dari dirimu. Nah ini hati-hati ya. Kita bicara tentang apa yang ada di kartu. Ada orang yang memang menyesali karena dalam hubungan, ada karena dalam sisi pertemanan atau dalam sisi materi saja, baru mengingat kamu. Ya. Jadi ya saya merasakan bahwa nih orang-orang juga ada yang hanya memanipulasi kamu ya. Merindukan kamu karena hartamu, karena uangmu. Dan bahkan saya lihat juga di sini apa ya kalau dibilang ya ingin di tubuhmu saja gitu. Maaf ya, tetapi ini memang ada yang terjadi hanya karena nafsu. Pada saat kamu tidak memberikannya, mereka pergi. Ya itu orientasinya kan bukan kamu, orientasinya kan seks, orientasinya kan duit, itu aja. Jadi kamu jangan pernah menyesali bahwa orang-orang ini pernah datang kepada saya dan pergi. Kamu harus bersyukur bahwa wah dia orang yang sudah toksik pergi dari diriku. Saya merasakan di sini Scorpio masih mengingat dan apa ya kalau dibilang berharap gitu. Orang-orang yang jahat datang berubah. Kalau kamu mau menginginkan dia jahat, orang jahat datang untuk dirimu dan dia berubah, yang berubah itu bukan dirimu yang membuat dia berubah, tapi dirinya yang mau berubah. Jadi jangan berharap orang-orang jahat datang ke dalam hidupmu untuk berbuat jahat lagi. Karena perubahan seseorang itu bukan dari dirimu, dari semesta, dari Tuhan, dan dari dirinya. Dia mau berubah tidak? Syukur kalau dia berubah, tapi kalau tidak ya berarti kamu itu bukan orang spesial buatnya. Karena
orang yang bisa merubah orang itu dari dirinya, yang mana contohnya ya, kamu nggak bikin apa-apa tapi dia mau berusaha untuk membahagiakanmu, nanti dirinya yang mau berusaha untuk membahagiakanmu, bukan kamu yang berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia berubah. Dirinya akan berubah untukmu kalau memang dia mau. Tetapi kalau di sini dia tidak menginginkanmu dan dia tidak memprioritaskanmu, jangan harap dia mau berubah. Ya. Di sini juga ada, saya lihat ibumu, orang tuamu yang mungkin kondisinya lagi kurang harmonis ya, kurang, ya mungkin kamu ada trouble dengan keluarga, dengan orang tua ataupun dengan pasangan. Mereka merindukan kamu datang ya, untuk bisa bersama, berkumpul kembali gitu. Dia melihat kamu sisi sosok yang keras, sosok yang tegas, sosok yang kalau dibilang punya pendirian. Kalau salah ya tetap salah, kalau benar ya benar, tidak bisa disetting. Dia tahu itu. Tetapi terkadang ego kamu terlalu besar, sudah tahu salah mempertahankan kesalahan. Nah ini yang sangat-sangat membuat mereka juga, wah ini repot nih, udah salah tapi masih mau dipertahankan kesalahan. Karena ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orangnya sosok egois. Tetapi tetap aja mereka masih merindukan kamu untuk, ya setidaknya suatu saat nanti kamu bisa datang kepada mereka untuk ya sama-sama saling memberi maaf dan meminta maaf. Ini lebih ke sosok orang tua ya, entah orang tuamu, entah kakakmu, entah orang yang lebih tua lah, paman atau bibi ataupun apapun yang lagi bertengkar, atau mertua ataupun ipar ya. Dan di sini juga saya lihat ada sosok ya, sahabat yang merindukan akanmu, yang mungkin kondisinya kamu sudah tidak bersamanya lagi. Ya, dia merasa bahwa wah dulu nih kita sudah bersahabat, sekarang sudah berpisah. Apalagi kalau mungkin kamu udah nikah, atau kamu mungkin studi di tempat lain, keluar negeri, atau sudah pisah sekolah. Mereka merindukanmu, ibaratkan ingin reuni kembali, ingin bersama kembali ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa temanmu ya, merasa bahwa hidupnya lagi penuh dengan ya masalah. Dia merasa bahwa ya kamu ya orang yang bisa menenangkan dirinya. Ibaratkan kamu bisa menjadi pendengar yang baik gitu, bisa curhat, teman curhat, dan dia merasa tenang bersama kamu ya, karena kamu itu bisa menyimpan rahasia. Nah ini ada beberapa sahabat-sahabat kamu yang merindukan akan dirimu, dimana kondisinya memang dia lagi ingin curhat, dia punya masalah, dia ingin berbagi cerita ya, setidaknya ya mengeluarkan unek-unek, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak bisa memberikan solusi, tetapi setidaknya kamu bisa mendengarkan aja, dia sudah senang. Dia merindukanmu, sangat-sangat merindukanmu, Scorpio. Ya mungkin dia ada masalah juga dengan, kalau dia sudah nikah ya mungkin dengan pasangannya, sehingga ya siapa lagi kalau bukan dirimu yang bisa mendengarkan. Tetapi ternyata kamu sudah, contoh ya, juga punya kehidupan masing-masing, ataupun mungkin kondisinya di luar kota jauh, sehingga ya dia juga tidak bisa mengganggumu. Ataupun di sini ada beberapa yang sudah nikah dengan yang lain, di mana dia pernah menyelingkuhi kamu ya, atau berpaling kepadamu untuk bisa mendapatkan orang yang lebih dari dirimu. Ternyata dia merindukan kamu, kehadiranmu, di mana dia merasa atau dia membandingkan antara dirimu dengan pasangannya saat ini, kamu yang terbaik dari yang terbaik. Dia merindukan saat-saat bersamamu, dimana pada saat bersamamu kamu orang yang romantis, kamu orang yang peka, kamu orang yang loyal, bisa membahagiakan dia. Tetapi kondisinya sekarang kamu mungkin sudah menikah, ataupun mungkin sudah tidak menginginkannya lagi. Karena saya lihat di sini ada pemblokiran, ada yang memblokir, entah kamu entah dia ya. Ataupun mungkin kamu Scorpio yang ingin ke dia, dimana dulu kamu pernah mengkhianati dia, tetapi sekarang dia sudah ibaratkan ya memblok semua akses kamu, sehingga ya hanya rasa rindu bisa terpendam, dimana inginkan kembali bersama tetapi sudah tidak bisa, sehingga memendam rasa ini terus, dan rasa ini perih. Saya merasakan seperti gitu ya, karena penyesalan, karena pengkhianatan. Perihnya sangat luar biasa, dimana ya itu sebagai pelajaran buatnya atau buat dirimu, dimana ya belajar tentang arti kesetiaan, arti membahagiakan diri sendiri, dan ya lebih fokus pada kebahagiaan orang-orang yang mencintai kita. Ya maaf agak berisik ya, semoga kalian bisa mendengarkan ya.
Jadi seperti gitu ya, tidak terlalu banyak orang-orang yang merindukan kamu, tetapi kompleks juga ya, karena dari berbagai sisi, ada dari sahabat, dari ada mantan, dari orang tua, dan dari pasangan ya. Ini pun, oh ya, ada anakmu, kalau seandainya kamu sudah punya anak, ini kamu terlalu sibuk. Nah ya, nih bicara anak tuh, kamu terlalu pergi ya, Six of Swords, dimana akhirnya anak ini ada luka batin. Contohnya ya, kamu sibuk, dia inginkan atau ya inginkan kamu kebersamaan dari dirimu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu pernah janji tapi nggak tepati, ataupun mungkin kondisinya kamu sering memarahinya, keras terhadapnya. Nah ini, jangan sampai kamu keras, karena dia merindukan saat-saat bersamamu, dimana kata-katamu atau janjimu dia inginkan kamu bisa tepati dan bisa memprioritaskan dia. Nah ini bicara anak ya, jangan sampai ada mental block, ataupun mungkin kondisinya kok mental block, ya pokoknya intinya kayak macam trauma di masa kecil ya, karena kurang kasih sayang seorang ayah atau ibu gitu, terlalu keras. Mungkin kamu ada ribut dengan klien atau dengan pimpinan, akhirnya kamu secara tidak langsung marah padanya ya, urusan kantor dibawa ke rumah. Nah ini bahaya ya, jadi hati-hati, karena anakmu merindukanmu, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berpisah dengan pasanganmu ya, mungkin kamu sekarang ya bisa lah memberikan kabar kepada anakmu, dia merindukan kamu, yang mungkin sekarang keberadaannya entah di mana dia tidak tahu, tetapi dia inginkan kehadiran dari orang tuanya, seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.